Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya akan melanjutkan ya seri dari menjawab tuduhan Yesus menikah. Ini adalah bagian keempat. Saya beri judul Rabi harus menikah, Yesus pasti menikah. Dalam video ini saya akan membantah ya apa yang disampaikan oleh Nandar terkait buku Pernikahan Yesus karangan Maggie Whitehouse. Bagi rekan-rekan, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto dan jika dirasa video saya bermanfaat, mohon untuk bisa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. 1 Romawi argumen para polemikus ya, itu adalah Rabi harus menikah, makanya Yesus juga harus menikah. Pernikahan Yesus ya membuktikan kemungkinan bahwa Yesus beranak istri. Maggie with House ini adalah pengarang dari buku Pernikahan Yesus. Jadi sekali lagi teman-teman, kita membahas ini adalah dalam ranah kajian ilmiah bahwa tidak lengkaplah laki-laki yang tidak menikah dan 2000 tahun yang lalu. Seandainya, ini yang perlu digarisbawahi ya, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh, lebih buruk. Itu tadi kutipannya ya, sekalipun tadi Nandar mengatakan ini adalah kajian ilmiah, jadi seolah-olah ini adalah buku yang ilmiah. Saya akan kutipkan ya sedikit dari Maggie Whitehouse sendiri ya. Jadi ini dari halaman 7 Romawi ya. Saya punyanya adalah yang edisi bahasa Inggris. Jadi di sini tulisan dari Maggie Whitehouse sendiri di buku ini ya. Narasi di dalam buku ini terkait dengan istri Yesus yang bernama Tamar itu adalah fantasi. Ya, ini adalah lebih cocok disebut sebagai novel yang memuat sedikit informasi terkait dengan sejarah. Kemudian berikutnya ini dari Hendy Salabes dan Zuma, kita ikuti. Tradisi Yudaisme waktu Yesus hidup di muka bumi, bukan di zaman sekarang. Itu kalau mau ngajar, diberi gelar rabi, itu harus nikah dulu. Tradisi Yahudi, orang yang dipanggil rabi itu syaratnya bukan seperti menjadi guru. Untuk menjadi seorang rabi dan mendapatkan gelar rabi harus menikah dulu, baru bisa. Jadi pandangan dari Nandar, kemudian Hendy Salabes dan Zuma itu sebetulnya mengekor saja dari apa yang ditulis oleh Maggie Whitehouse. Nah, di sini saya akan membuktikan ya bahwa Maggie Whitehouse itu melakukan kesalahan yaitu yang disebut sebagai anakronisme sejarah. Anakronisme ini adalah menempatkan orang, barang, atau kejadian, atau hukum di waktu yang salah. Jadi nanti saya akan jelaskan kapan aturan rabi menikah itu mulai dilaksanakan secara lebih ketat. Nah, argumen rabi harus menikah ini saya kutipkan dari buku Maggie Whitehouse halaman 53, 54, dan 55. Talmud menempatkan hal ini lebih singkat. Dia yang tidak memiliki istri bukanlah laki-laki. Ini mengutip dari Yevamot 62b. Kemudian Rabi Tanhum Ben Rabi Hanilai berkata, setiap laki-laki yang hidup tanpa istri, hidup tanpa kebahagiaan, tanpa berkat, dan tanpa kebaikan. Ini mengutip dari Yevamot 61b hingga 64a. Yevamot sendiri itu adalah bagian dari Talmud Babilonia yang ditulis antara 450 Masehi hingga 550 Masehi. Jadi ini saya kutipkan dari sefaria.org. Ini adalah sumber yang juga sering dirujuk oleh para polemikus muslim. Jadi tentang teks ini ya, itu dikompos adalah dalam Talmudik Babylon itu antara 450 Masehi hingga 550 Masehi. Jadi dari sini kita sudah langsung bisa melihat bahwa teks Yevamot ini itu berusia 400 tahun lebih setelah era Yesus. 2 Romawi, apakah aturan tersebut mutlak ya? Satu, di sini bantahan dari para pakar. A, saya mengutip Maggie Whitehouse di mana dia ternyata membantah dirinya sendiri. Jadi saya kutip dari buku yang sama ya, The Marriage of Jesus, ini adalah edisi Inggrisnya.
dari halaman 1 dan 2, kebanyakan nabi-nabi Yahudi menikah. Yeremia tidak diizinkan Tuhan memiliki istri. Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Nyonya Elia atau Nyonya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ini hidup sezaman dengan Yesus. Kalau tadi dikatakan bahwa akan menjadi sangat aneh kalau Yesus tidak menikah di usia 18, ternyata Maggie Whitehouse sendiri sudah mengkontradiksikan dirinya sendiri karena dia menuliskan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Nyonya Yohanes Pembaptis. Kemudian saya lanjutkan dari halaman 52, tidak ada dalam kitab suci Ibrani yang menuliskan kamu harus menikah jika tidak kamu berada dalam masalah. Jadi karena memang tidak ada di dalam kitab suci Ibrani ya, yang akan menghukum orang yang tidak menikah, makanya menjadi hal yang juga wajar jika ada orang Yahudi yang tidak menikah. B. Saya kutipkan dari Bart Ehrman. He asked. Because Jesus was a Jew, Langdon said. According to Jewish custom, celibacy was condemned, and the obligation for a Jewish father was to find a suitable wife for his son. This is absolutely wrong. The idea that it was condemned to be celibate in early Judaism is false. We, in fact, know of first century Jewish men who remained single and celibate. The group we know best about is the group that produced the Dead Sea Scrolls. This is a group of Jews that historians call the Essenes. The Essenes lived. Oke, jadi itu tadi informasi dari Bart Ehrman ya, jelas sekali bahwa di era Yesus hidup itu ada komunitas Yahudi yang tidak menikah ya, yang tetap hidup membujang, yang menyalin Dead Sea Scroll. Ini adalah kelompok Essene atau Esseni kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian C, Barbara Thiering. Kenapa saya mengutip Barbara Thiering? Karena buku dari Barbara Thiering ini selalu menjadi rujukan para polemikus Muslim saat berusaha untuk membuat diagram atau menginformasikan istri Yesus dan anak-anak Yesus. Ini saya kutipkan dari bukunya Jesus the Man halaman 44. Bagi orang-orang Esseni, hidup selibat adalah cara hidup tertinggi. Pernikahan dan seks dipandang tidak suci, dan tujuan dari anggota-anggota yang berada di posisi tinggi adalah untuk sepenuhnya suci, untuk menyenangkan Tuhan. 2. Keberadaan kaum Esseni ya, itu adalah antara 2 sebelum Masehi hingga 1 Masehi. Mereka ini menjunjung tinggi hidup selibat dan mereka menyalin kitab Tanakh atau gulungan naskah laut mati. Ini saya kutipkan A dari sejarawan kuno ya, Pliny the Elder. Dia hidup antara 23 atau 24 hingga 79 Masehi. Bukunya Natural History. Di sisi barat Laut Mati adalah suku menyendiri Esseni yang luar biasa di luar semua suku lainnya dari seluruh dunia karena tidak memiliki wanita dan telah meninggalkan semua hasrat seksual. Saya tambahkan dari catatan Josephus, dia itu hidup antara 37 Masehi hingga 100 Masehi ya. Ini adalah bukunya War of the Jews, buku kedua. Orang-orang Esseni ini menolak kesenangan, menganggap sebagai kejahatan, tetapi menganggap penaklukan atas nafsu sebagai kebajikan. Mereka meremehkan pernikahan, sekalipun memang mereka tidak sepenuhnya menyangkal pernikahan. Jadi intinya adalah di era Yesus hidup membujang atau hidup selibat itu bukan sesuatu yang aneh seperti yang tadi dikatakan oleh Maggie Whitehouse. 3. Hukum Taurat sendiri ternyata memperbolehkan hidup selibat. Ya, ini saya kutipkan dari Bilangan 6 ayat 1. Maaf, ini ayat 2-nya ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yaitu nazar orang Nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Kemudian yang keempat, kapan aturan pernikahan yang ketat
itu mulai dilaksanakan. Ini saya kutipkan dari paper ya yang dibuat oleh Peter B. van der Horst ya, judulnya adalah Celibacy in Early Judaism. Saya kutipkan dari halaman 393 dan 394. Yudaisme periode Bait Suci kedua mengindikasikan bahwa sudah ada orang-orang Yahudi yang tidak menikah untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi. Yosefus yang menulis banyak dengan simpati tentang kaum Eseni yang digambarkan sebagai filsuf yang membujang. Philo mengkonfirmasikan tidak ada orang kaum Eseni yang memiliki istri. Perhatikan di sini ya, periode Bait Suci kedua. Nah, apa itu periode Second Temple Judaism? Itu adalah periode dimulai dengan pembangunan dari Bait Suci yang kedua sekitar tahun 516 sebelum Masehi dan berakhir dengan penaklukan Roma terhadap Yerusalem di 70 Masehi. Jadi Yesus itu hidup di era Second Temple Judaism. Jadi di era Second Temple Judaism itu sudah mulai ada orang-orang Yahudi yang memilih untuk hidup membujang atau selibat. Kemudian saya kutipkan dari paper kedua, ini karangan dari Harvey MacArthur, dia dari Andrews University Seminary. Ini ditulis tahun 1987, Celibacy in Judaism at the Time of Christian Beginnings. Ya. Jadi setelah 70 Masehi, laki-laki Yahudi berada di bawah kewajiban agama untuk menikah dan memiliki anak. Di sisi lain, bahkan setelah 70 Masehi, ketika aturan ini secara eksplisit diundangkan, ada pengecualian signifikan bahwa Simeon ben Asai adalah satu-satunya rabi Tanaitik yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa ia tetap tidak menikah sepanjang hidupnya. Kemudian masih dari paper yang sama ya, Simeon ben Asai was unmarried. Kemudian ada lagi di sini kutipannya Rabi Hamnuna sekalipun telah menjadi rabi belum menikah. Jadi Rabi Hamnuna ini hidup di akhir abad ketiga Masehi. Jadi secara bagian kira-kira begini ya. Jadi antara 516 hingga 70 Masehi ini adalah periode Bait Suci kedua di mana di periode ini mulai ada orang-orang Yahudi yang memilih untuk hidup membujang. Bukti utamanya adalah keberadaan kaum Yahudi Eseni yang hidup di abad kedua hingga abad pertama Masehi, itu mereka hidup selibat. Nah, Yesus sendiri di eranya adalah antara mungkin sekitar tahun 4 atau 5 sebelum Masehi hingga sekitar tahun 30-an lebih Masehi. Nah, aturan untuk menikah itu baru mulai ketat dilakukan setelah era 70 Masehi. Tetapi bahkan pada saat aturan ini sudah diundangkan secara ketat, ternyata terbukti ada Rabi Simeon ben Asai hidup di awal abad kedua, ini ternyata tidak menikah. Kemudian masih ada juga Rabi Hamnuna yang hidup di akhir abad ketiga, ternyata dia pada waktu menjadi rabi, dilantik menjadi rabi, dia belum menikah. Sementara tadi, ya, hukum-hukum yang dikutip oleh Maggie Whitehouse itu tadi berasal dari Yevamot. Yevamot itu ternyata adalah bagian dari Talmud Babilonia yang baru ditulis antara 450 hingga 550 Masehi. Jadi teks yang baru ada di tahun 450 itu kemudian diterapkan di abad pertama. Jadi ini adalah kesalahan anakronisme sejarah yang dilakukan oleh Maggie Whitehouse dan kemudian itu diikuti secara membabi buta begitu saja oleh Nandar, Henry Celebes, dan juga Suma. Bagian terakhir 3 kesimpulan ya. 1. Hukum Taurat mengizinkan hidup selibat. 2. Tidak ada peraturan yang akan menghukum orang yang tidak menikah. 3. Di era Yesus ada kelompok Eseni yang ternyata adalah menjunjung tinggi hidup selibat.
Kemudian 4, peraturan bahwa rabi harus menikah baru mulai dilaksanakan secara lebih ketat setelah tahun 70 Masehi, tetapi itu pun ternyata tidak mutlak. 5, bahkan setelah tahun 70 Masehi ada Rabi Simeon ben Asai yang tidak menikah seumur hidup dan ada Rabi Hamnuna yang belum menikah saat menjadi rabi. Kemudian keenam, paparan Maggie Whitehouse terkait pernikahan Yesus diakui sendiri oleh penulisnya adalah sebagai imajinasi. 7. Polemikus Muslim karena mereka mengikuti mentah-mentah begitu saja apa yang ditulis oleh Maggie Whitehouse, maka mereka juga pada akhirnya melakukan kesalahan yang dinamakan sebagai anakronisme sejarah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bagi rekan-rekan yang merasa video saya bermanfaat, mohon sekiranya bisa subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.